Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal suspensi mobil. Jadi yang namanya suspensi mobil itu ya sebenarnya bisa loh dilihat dari luar. Karena yang namanya suspensi akan juga mempengaruhi kestabilan dari kendaraan. Ya nggak cuma mobil sih, motor juga. Ya kebetulan sekarang ini penulis alhamdulillah sudah pakai kamera yang ada image stabilizernya. Jadi sudah bisa mendapatkan gambar yang lebih stabil. Sebelumnya penulis menggunakan stabilisasi software ya yang dilakukan sesudah proses perekaman. Ya tentu hasilnya tidak maksimal karena ya penulis berkendara naik di atas motor ingin menunjukkan gambar speedometer juga. Kalau tanpa speedometer mungkin hasilnya akan lebih baik ya, tapi ya penulis pengen pakai speedometer. Kelemahan kalau pakai software ya kalau ada pantulan cahaya, kalau objek yang bergerak itu arahnya berlawanan dan seterusnya lah. Pokoknya guys, so betul-betul maksimal walau hasilnya sudah lumayan ya, jauh lebih baik daripada kalau nggak pakai. Sekarang pakai kamera yang ada image stabilisasinya, jadi ya bisa kelihatan maksimal ya, jadi bisa kelihatan lebih stabil gambarnya, gak ngeluh. Nah, ada satu keuntungan dari penggunaan image stabilisasi ini. Keuntungannya adalah jadi bisa memperlihatkan bagaimana sih respon kendaraan lain. Jadi kamera sekarang sudah cukup baik untuk bisa lihat bagaimana gerakan motor lain ya, atau mobil lain ya, seperti misalnya motor yang depan ini. Gerakan liar seperti itu menunjukkan suspensinya sudah nggak jalan lagi. Dan ya bisa juga untuk jadi contoh untuk lihatkan suspensi kendaraan yang seperti ini, untuk lihat reaksi dari ya truk barang seperti ini. Jadi kalau untuk mobil yang terutama sering dikorbankan itu adalah jarak main suspensi. Karena apa? Karena orang berpikir bahwa mobil yang keren itu adalah mobil yang deprok, mobil yang low, jarak mainnya rendah, atau yang ukuran rodanya mepet sekali dengan spakbor ya, dapat jenengnya kalau di mobil, dengan body ya. Jadi mobil-mobil yang aslinya power wheel-nya tinggi terus dibuat rendah, sehingga jarak main antara ban dengan body itu jadi cuma selisih misalnya 2 jari atau 3 jari, bahkan ada yang 1 jari. Nah kalau sudah begini nih ya pasti resiko ya, karena jalan kita ini bukan jalan yang mulus, kecuali ya mereka-mereka yang hidupnya di jalan super mulus, super datar, nggak ada polisi tidur tinggi ya, tentrem lah, ayem lah. Tapi kalau di situasi jalan penulis, juga untuk luar kota, itu yang namanya jarak antara ban dengan bodi harus lebih dari 1 jengkal, 1 jari antara jempol sampai telunjuk itu kadang masih kurang itu kalau untuk luar kota loh ya. Kalau untuk luar kota, kalau untuk dalam kota paling ya musuhnya kalau nerjang polisi tidur banter tok. Nah tapi kalau lebih rendah dari itu ya ini banyak ya, kebetulan kok sekarang ketemu banyak kendaraan yang jarak mainnya kecil gitu. Nah kalau yang jarak mainnya cuma 2 jari, 1 jari, nah itu yang biasanya itu ya lucu gitu. Jadi kendaraannya kencang, bannya gede, tapi kalau lewat polisi tidur pelan-pelan sekali. Kalau lewat jalan nggak rata jadi pelan-pelan sekali gitu ya. Jalan cuma jalan 20, 30 gitu. Padahal kalau kendaraan normal jalannya yo was-was jalan 60, jalan 100 ya karep. Karena jarak mainnya cukup. Ya orang juga pingin ban itu mepet dengan bodi keluarnya. Jadi maunya itu ban lebih dari fender ya. Istilahnya over fender kan ya. Atau pas
sejajar dengan body, pinginnya seperti itu. Keren, lek dalane roto, lek dalane halus. Kalau yang jalannya nggak rata itu biasanya yang kena antara bannya atau bodinya, yang rusak antara bannya atau bodinya. Dan biasanya untuk mencegah hal itu ya jadi macam-macam. Yang trik paling umum ya pernya dibuat keras, sangat keras. Karena ya bagaimanapun juga kalau nggak pingin sampai nyentuh body harus dibuat keras sekali pernya. Mungkin 2 atau 3 kali lebih keras daripada aslinya. Jadi mungkin ini yang menyebabkan orang itu jadi beli yang namanya suspensi sport dalam tanda kutip. Padahal harusnya kalau suspensi sport betulan itu kekuatan per betul-betul diperhitungkan sesuai dengan berat kendaraannya, sesuai dengan kecepatannya. Nah kalau yang sport tembakan yo dicarikan yang paling super keras. Gimana caranya biar ban itu nggak berubah, nggak gerak ketika kena benturan di jalan. Nah, karena kalau mengikuti perubahan jalan mentok ke body. Cara murahnya kalau bukan beli per yang dalam tanda kutip sport yang harganya bisa sampai 40 juta ya satu set, malah lebih, ada yang lebih, itu ya pakai dumper. Ini jadi kesempatan orang jual dumper yang harganya nggak masuk akal karena harga dumpernya sendiri bisa mengalahkan harga per ya. Itu gila itu. Kalau cara yang lain lagi adalah pakai chambernya dirubah, kemiringan bannya dirubah. Jadi bannya kalau bergerak itu akan bergerak masuk. Chamber ini ya bisa jadi solusi ya, tapi ya ono kelemahannya juga. Bannya jadi nggak awet. Ya tentu bagian luar jadi aus, bagian dalam jadi aus duluan. Untuk kecepatan tinggi ya belum tentu aman. Malah bisa jadi cenderung drifting ya. Ya yang namanya modifikasi itu yo apa yo? Orang ya sepertinya kalau modifikasi yang namanya fungsi itu paling belakangan ya. Tampilan dulu, terus ya apa caranya mobil itu bisa jalan normal dengan perubahan tampilan tersebut. Jadi ya tampilan dulu, fungsi belakangan. Padahal ya harusnya minim lah perubahan tampilan itu jangan sampai mengganggu fungsi. Tapi ya mau gimana lagi. Dan kendaraan-kendaraan yang diceperkan gitu adalah kendaraan-kendaraan yang paling kacau ya handlingnya kalau di jalan yang nggak rata, kayak ya sebelah kanan sih. Sayang sekarang lagi nggak lewat kanan. Nanti kalau ada kesempatan dari video yang sudah direkam, penulis akan cantumkan ya. Depan ini ya contoh mobil yang direndahkan pakai per kuat, dan ya lagi-lagi kebanyakan orang shock breakernya kurang pas ya. Jadi terlihat sekali ngayun kan ya, itu artinya shock breakernya kurang kuat. Harusnya shock breaker kalau mobil direndahkan per dikeraskan itu shock breakernya juga diganti yang lebih kuat ya. Tapi rupanya enggak. Jadi makanya mobilnya enggak stabil. Ini mobil yang membahayakan kalau dibuat racing ya. Jadi mobil racing itu harusnya ya anteng, habis karena perubahan permukaan jalan yang nggak boleh goyang-goyang terus anteng. Tapi ya sama sih, SL7 depannya juga, walau kelihatannya standar nggak stabil juga, namanya underdamping ya. Innova depan juga ini ya, nggak stabil ya, underdamping juga. Ya hujan lah guys, terpaksa ditutup.
Ya udah itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.